Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata, hadis mengenai azab dan nikmat kubur dan mengenai pertanyaan malaikat Mungkar Nakir itu mutawatir. Karenanya wajib meyakini dan mengimani hal itu dan tak perlu membincangkan masalah caranya. Tidak ada otoritas bagi akal untuk memikirkan caranya karena akal tidak dapat berhubungan dengan alam ini. Syariat tidak membawa sesuatu yang mustahil menurut akal, tetapi syariat terkadang membawa hal yang menjadi kontroversi bagi akal. Dalam kasus ini, kembalinya roh ke jasad jangan dibayangkan menurut ukuran-ukuran duniawi. Roh dikembalikan ke jasad dengan cara yang berlainan dengan yang ada di dunia. Di bagian lain ia berkata, ketahuilah bahwa azab kubur adalah azab barzakh. Setiap yang mati dan pantas diazab maka akan diazab, baik dikubur atau tidak dikubur. Seperti dimangsa hewan buas, terbakar hingga jadi abu, dan berterbangan di udara, disalib atau tenggelam di laut. Pada kondisi seperti itu, azab mengenai roh dan badannya sama halnya dengan yang dikubur. Adapun keterangan mengenai didudukkannya roh, tulang rusuknya berlainan dan sebagainya, maka kita wajib memahami maksud Rasulullah SAW tanpa berlebihan dan mengurangi. Buku Ensiklopedia Kiamat karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar mengutip Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirat menyebut kalangan ateis dan orang Islam yang mengikuti pendapat para filosof mengingkari adanya azab kubur. Mereka beralasan bahwa setelah membongkar kuburan, mereka tidak melihat sama sekali apa yang diberitakan oleh nas-nas syariat. Kaum Khawarij dan sebagian Mu'tazilah seperti Dirar bin Amru dan Bishr al-Maryasi juga mengingkari azab kubur. Ini bertentangan dengan pendapat seluruh kalangan ahlu sunnah dan mayoritas Mu'tazilah. Fath al-Bari 3 halaman 233. Mereka semua tidak mempercayai apa yang di luar jangkauan ilmu mereka. Mereka mengira bahwa penglihatan mereka dapat melihat segala sesuatu dan pendengaran mereka dapat mendengar segala sesuatu. Padahal kita saat ini telah mengetahui beberapa rahasia alam yang penglihatan dan pendengaran kita tidak dapat menangkapnya. Orang yang beriman kepada Allah akan membenarkan beritanya. Di dalam Al-Quran terdapat isyarat-isyarat yang menunjukkan adanya azab kubur. Imam Bukhari mencantumkan subab azab kubur dalam bab jenazah. Di dalam sebab ini, ia menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Ingatlah ketika orang-orang yang lalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut dan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 101. Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 45 hingga 46. Ayat pertama yang dituturkan Bukhari berkenaan dengan bahwa malaikat mengazab orang-orang kafir pada saat sakarat sebagaimana telah dijelaskan. Ayat kedua menunjukkan adanya 2 azab yang menimpa orang-orang munafik sebelum azab hari kiamat. Azab pertama adalah musibah yang ditimpakan oleh Allah di dunia dengan siksaan langsung oleh Allah atau lewat kaum mukmin. Dan azab kedua adalah azab kubur. Al-Hasan Al-Basri berkata, akan kami azab mereka 2 kali. Maksudnya adalah azab dunia dan azab kubur. At-Tabari berkata, yang jelas, salah satu azab itu adalah azab kubur dan yang satunya lagi mengandung berbagai kemungkinan seperti lapar, tertawan, terbunuh, atau terhinakan dan lain-lain. Ayat ketiga merupakan argumentasi yang jelas bagi ahlu sunnah dalam menetapkan adanya azab kubur. Dalam ayat itu Allah menegaskan bahwa neraka ditampakkan kepada keluarga Fir'aun pada pagi dan petang sebelum hari kiamat. Dan setelah itu Allah berfirman, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.
Quran Surat Al-Ghafir ayat 16. Al-Qurtubi berkata, sebagian besar ulama berpendapat bahwa penampakan ini terjadi di alam barzah. Ini merupakan argumentasinya dalam menetapkan adanya azab kubur. Isyarat-isyarat Al-Quran lainnya yang jelas-jelas menunjukkan fitnah dan azab kubur adalah ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Dalam hadis riwayat Al-Bara bin Azib, Nabi SAW bersabda, jika seorang mukmin telah dimasukkan ke dalam kubur, ia datang dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Itulah makna ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dalam riwayat lain ada tambahan dari Nabi SAW setelah menyebut Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ayat ini turun mengenai azab kubur. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya bab jenazah, subbab apa yang terjadi dalam azab kubur. Lihat Fath Al-Bari 3 halaman 231. Seorang wanita Yahudi masuk ke kamar Aisyah dan menyebut masalah azab kubur. Ia berkata kepada Aisyah, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai azab kubur. Beliau menjawab, ya, azab kubur ada. Aisyah berkata, aku tidak melihat Rasulullah SAW setelah sholat kecuali beliau memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Aisyah berkata, dua wanita tua Yahudi Madinah masuk ke kamarku dan berkata, sesungguhnya penghuni kubur itu diazab di dalam kubur. Aku tidak mempercayai ucapan mereka dan belum siap membenarkan mereka. Sesaat kemudian mereka keluar dan Rasulullah SAW masuk. Aku berkata, wahai Rasulullah, dua wanita tua Yahudi Madinah masuk ke kamarku dan mengatakan bahwa penghuni kubur diazab di dalam kubur. Beliau bersabda, mereka benar, penghuni kubur diazab dengan azab yang dapat didengar oleh hewan ternak. Sahih Muslim, bab masjid, subab dianjurkan berlindung dari azab kubur, 1 halaman 411. Karena sangat pentingnya masalah ini, Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabat. Bahkan beliau pernah berkhutbah mengenai hal ini. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Asma binti Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW suatu ketika berkhutbah dan menyebut tentang fitnah kubur yang dialami manusia. Setelah beliau menyebut hal itu, terjadi kegaduhan di kalangan kaum muslim. Sahih Al-Bukhari, bab jenazah, subab azab kubur, lihat Fath Al-Bani 3 halaman 232. Dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan, aku tidak jelas memahami pembicaraan Rasulullah SAW. Ketika orang-orang sudah tenang, aku berkata kepada seorang lelaki di dekatku, semoga Allah memberkatimu. Apakah yang diucapkan Rasulullah SAW pada akhir pembicaraannya? Ia menjawab, telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di dalam kubur dengan ujian yang mirip dengan fitnah Dajjal. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada Rasulnya untuk mendengar orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa Zaid bin Sabit berkata, pada saat Nabi SAW berada di kebun Bani Najjar sambil naik keledai dan kami menyertainya, tiba-tiba keledai itu menyimpang dari jalanan, lari dan hampir saja menghempaskan beliau. Ternyata di situ terdapat kuburan 6, 5 atau 4 orang. Beliau SAW bertanya, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Seorang laki-laki menjawab, saya. Beliau bertanya lagi, kapan mereka meninggal? Ia menjawab, ketika mereka syirik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya, dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya bab syurga, subab penampakan tempat tinggal mayat, surga atau neraka, 4 halaman 2199.
Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i, Abu Ayyub Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah SAW keluar pada malam hari setelah matahari terbenam. Tiba-tiba beliau mendengar suara dan bersabda, seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Jami Al-Ushul 11 halaman 172. Dalil lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendengar suara orang yang diazab dalam kubur adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW melewati 2 kuburan lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Tidak setiap mayat. Sebagian orang ada yang mengaku bahwa mereka dapat mendengar atau melihat orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Asgar dalam buku Ensiklopedia Kiamat, di antara mereka yang dapat mendengar atau melihat orang-orang yang disiksa di dalam kubur adalah tokoh-tokoh terpercaya yang tak memiliki cacat dalam agama dan kejujuran mereka. Ibnu Taimiyah berkata, terkadang hal itu tersingkap bagi orang-orang pada zaman ini, baik dalam keadaan jaga atau tidur. Mereka mengetahui dan memastikan kebenarannya. Kami dapat menyodorkan banyak hal mengenai hal itu. Dalam rangka membantah kalangan yang menolak adanya azab kubur, Ibnu Taimiyah berkata, jika diketahui bahwa pada saat tidur, roh orang yang tidur, duduk, berdiri, berjalan, pergi, berbicara dan melakukan banyak hal dengan batin bersama rohnya, dan badan serta rohnya memperoleh kenikmatan serta azab. Padahal jasadnya terbaring, matanya terpejam, mulutnya terkatup, anggota tubuhnya diam, dan terkadang ia bergerak dengan kekuatan gerakan dalam, terkadang juga berdiri, berjalan, berbicara dan berteriak karena kekuatan di dalam batinnya. Maka seperti inilah keadaan orang mati di dalam kubur. Rohnya duduk, meminta, merasa nikmat dan sengsara dan berteriak. Pada saat yang sama ia masih berhubungan dengan badannya yang terbaring di dalam kubur. Terkadang hal itu menguat sampai tampak pada badannya. Terkadang ia terlihat keluar dari kubur sedangkan azab masih menimpa dirinya dan malaikat azab menyertainya. Badannya bergerak, berjalan dan keluar dari kubur. Lebih dari seorang yang telah mendengar suara orang-orang yang sedang diazab di dalam kubur. Juga telah disaksikan mayat-mayat yang keluar dari kubur dalam keadaan tersiksa dan mayat-mayat yang duduk. Namun hal ini tak selalu sama dialami oleh setiap mayat. Sama halnya dengan duduknya orang tidur, tidak selalu terjadi, akan tergantung pada keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.